Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom dan salam kebajikan, serta salam budaya. Perkenalkan, saya Jopendra Aryan dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Prodi S1 Teknik Elektro dengan NPM 2215031106. Peran kepolisian terhadap kejahatan digital. Contoh kasus pelanggaran hukum dunia maya. 1. Cyberbullying. 2. Penipuan online. 3. Penipuan phishing. 4. Bom email. Cara agar terhindar dari UU ITE. 1. Penggunaan internet harus lebih teliti sebelum share sebuah kejadian. 2. Memeriksa kembali ketika ingin berinteraksi di internet. 3. Informasi yang dibuat harus berdasarkan pada fakta yang ada. 4. Jangan hanya mengkritik, tapi harus membeli solusi dari masalah tersebut. 5. Meminta maaf jika kita salah dan jangan takut untuk meminta maaf. Materi kedua, pembangunan karakter mahasiswa. Tujuan pembangunan karakter adalah untuk menjadikan mahasiswa menjadi man of analysis. Karena mahasiswa akan menjadi penerus bangsa yang membuat Indonesia semakin maju. Materi ketiga, pengembangan mahasiswa dalam perspektif agama. Kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama diantaranya: 1. Tetap menghormati agama lain. 2. Tidak mengolok-olok agama lain. 3. Tidak membedakan agama kita dengan agama teman. 4. Tidak merusak tempat di ibadah agama lain. Hari kedua PPKMB tingkat universitas. Materi pertama mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuannya adalah untuk mendorong proses pembelajaran agar semakin otonom dan fleksibel, lalu menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengkekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya, contoh kegiatan Merdeka Belajar, diantaranya: 1. Pertukaran pelajar. 2. Magang atau praktik kerja. 3. Asisten mengajar di satuan pendidikan. 4. Penelitian dan riset atau riset dan yang terakhir proyek kemanusiaan. Selanjutnya ada materi kedua mengenai kesadaran lingkungan, manajemen risiko dan kampus sehat. Kampus sehat dan Health Promoting University, yaitu gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya kampus sehat diantaranya Zero Tolerance Area, parkir terpadu, pembatasan kendaraan bermotor agar mengurangi polusi. 3. Arboretum atau tempat penanaman pohon dan anggrek. 4. Aquanila atau pengelolaan sumber air. Dan yang terakhir, tempat pembuangan sampah terpadu. Materi selanjutnya mengenai etika dan kehidupan norma kampus. Tujuan mahasiswa itu bukan hanya mengejar IPK, tetapi mampu memimpin dengan baik, mengembangkan kemampuan organisasi, dan mampu mengemukakan pendapat di depan orang banyak. Materi selanjutnya mengenai 10 mahasiswa ideal. 1. Rajin belajar. 2. Mempunyai orientasi yang jelas. 3. Bermanfaat bagi orang lain. 4. Dapat menyesuaikan diri. 5. Peduli terhadap lingkungan. 6. Kreatif. 7. Inovatif. 8. Disiplin. 9. Rendah hati. 10. Mempunyai cita-cita tinggi. Materi selanjutnya mengenai perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus selama masa pandemi. Era revolusi 4.0 atau 4.0 ini menjadi tantangan bagi kita dan harus mempunyai inovasi yang tinggi dalam menghadapi ketidakpastian seperti ini. Bukan hanya kita mahasiswa Indonesia saja, melainkan mahasiswa luar negeri pun sama. Hanya saja mereka juga dapat teknologi lebih tinggi sehingga mereka dapat berpikir sebagaimana cara menghadapinya. Pembelajaran di perguruan tinggi era 4.0 plagiarisme ada materi yaitu kiat-kiat yang dilakukan universitas pada era 4.0. 1. Pembaruan literasi manusia. 2. Pembaruan literasi teknologi. Dan yang terakhir, literasi data. Materi selanjutnya yaitu basic dasar dalam pendidikan ke-21 tahun BC.
1. Critical thinking, 2. Collaboration, 3. Communication, 4. Creativity, 5. Citizenship atau kultur, dan yang terakhir karakter education. Hal yang perlu diperhatikan dalam perkuliahan. 1. Jadwal perkuliahan. 2. Perencanaan pembagian semester. 3. Diktat modul, buku ajar, textbox, dan buku referensi serta kumpulan artikel ilmiah. 4. Tugas dan pekerjaan rumah. 5. Ujian, kuis, UTS, dan UAS. Materi selanjutnya mengenai layanan akademik. 1. Pembimbing akademik. 2. Admin jurusan atau prodi. 3. Staf akademik fakultas. 4 dan 5 itu ada website untuk sistem perkuliahan dan peraturan akademik. Selanjutnya ada materi mengenai biaya studi dan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Unila. Adapun makna mengenai BKT yang digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Sedangkan UKT adalah sebagian biaya uang kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Materi selanjutnya mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, kompetensi, dan beasiswa. Perbedaan hak dan kewajiban. Hak itu kuasa menerima atau melakukan sesuatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan latihan tertentu dengan rasa tanggung jawab. PPKMB hari keempat tingkat jurusan. Itu ada 3 materi yang saya simpulkan. 1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 2. Sistem akademik terpadu. 3. SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. SKPI juga dapat dikatakan sebagai rekam jejak mahasiswa dalam perkuliahan. Adapun tujuan-tujuan SKPI. 1. Memberikan penghargaan atau pengakuan terhadap prestasi mahasiswa selama menempuh kegiatan reguler dan ekstrakurikuler. 2. Meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa. 3. Mengetahui semua kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang diikuti setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Unila. 4. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa. Dan yang terakhir, menyediakan dokumen yang disertai bukti-bukti otentik tentang segala aktivitas dan semua prestasi mahasiswa pada kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.